Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin imamil muttaqin afdalil khalqi ajma'in. An-Nabi Ar-Rasul Al-Amin Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'ina lahum Bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi majlisina Fi ulumina, fi amwalina Fi ahlina, fi mujtama'ina Fi ummatina Ya Rahman, Ya Rahim. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya Allah perkenankan kita untuk memaksimalkan hari-hari terakhir kita bersama Ramadan. Kalau hitungan hari tinggal beberapa hari, malam ini adalah malam yang ke-23, maka berkemungkinan tinggal 6 malam atau 7 malam. Karenanya sebuah karunia besar saat kita mampu menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah pulangannya atau balasannya adalah di dunia dan balasannya juga di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita adalah umatnya yang selalu berusaha untuk mengikuti dan meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Karenanya kita sangat berharap kita adalah umatnya yang layak mendapatkan syafaat. Amin, ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian peserta iktikaf yang dimuliakan Allah, temanya adalah tentang harta. Tapi tidak berarti yang hadir di sini orang-orang yang berharta. Tapi insya Allah yang hadir di sini adalah orang yang ingin menjadikan harta adalah sarana ibadahnya, sarana amal solehnya. Meskipun tidak berharta, karena tidak ada kelaziman orang berharta. Kelazimannya orang memanfaatkan harta. Apakah karena ia memiliki atau orang lain mengamanahkan kepada kita, maka harta itu kita manfaatkan. Sebagaimana kendaraan, tidak wajib memiliki kendaraan, tapi insya Allah bisa memanfaatkan kendaraan untuk ibadah dan amal soleh. Nah, kalau kita catat di ayat-ayat Al-Quran ada 2 bahasa harta menurut Al-Quran. Allah kadang menyebut dengan al-mal, tetapi ternyata paling banyak dengan al-amwal. Al-mal itu kan berarti mufrad, ya bentuk satu, bentuk tunggal. Dan itu hanya ada 4 ayat. Malun, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dalam jumlah sedikit, sedangkan anak dalam jumlah banyak, itu adalah zina, perhiasan kehidupan dunia. Karena jumlah hartanya sedikit, sedangkan anaknya banyak, maka ada catatan yang paling besar di sisi Allah, paling kekal, namanya al-baqiyatus sholihat, yaitu amal solehnya. Karena kalau dihitung harta hanya sedikit, mal hanya 1, maka ada peluang untuk meraih kebaikan di sisi Allah, yaitu kita memperbanyak al-baqiyat as-sholihat, yaitu amal-amal soleh. Sebagian ulama mengatakan al-baqiyat as-sholihat itu adalah qaulu la ilaha illallah, atau al-kalimah at-thayyibah, atau al-a'mal as-sholihah. Bagi orang yang hanya punya mal, peluangnya amat sangat besar pada al-baqiyatus sholihah. Karena al-baqiyatus sholihah inilah menjadi catatan yang terbaik di sisi Allah. Khairun inda rabbika thawaba, balasannya sekaligus itulah yang paling baik untuk kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata mal itu lebih sedikit Allah sebut daripada amwal. Kalau amwal itu kan harta dalam jumlah yang banyak, jamak atau plural. Atau misalnya disebutkan di surat Al-Baqarah 177, kita bahas mal dulu. Allah mengingatkan bahwa ada salah satu ibadah
yang itu juga akan menjadikan kita seorang yang seorang yang berbakti. Selain dari beriman kepada Allah, kepada hari akhir, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Babnya akidah. Allah menyebut yang prioritas adalah kalau ingin kita melakukan albir, kita ingin dikategorikan orang yang berbakti kepada Allah, maka iman memang nomor satu. Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Tetapi setelah iman, Allah tidak menyebut yang lain kecuali menyebut ibadah harta. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Meskipun al-mal jumlahnya sedikit, tapi itu juga menjadi ibadah yang agung setelah ibadah yang kita sebut dengan ibadah imaniyah. Banyak orang kalau paham ibadah itu bukan iman. Ibadah itu pasti iman. Nggak ada ibadah yang landasannya tidak iman. Puasa aja kan, man shoma ramadhana iman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mukmin. Nggak mungkin. Sehingga semua mutaqallabat al-iman, tuntutan dari iman itu pasti bentuknya ibadah dan amal soleh. Nggak ada iman yang tidak ada tuntutan ibadah amal soleh. Jadi nggak cukup iman saja. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Man amana wa amila sholihan innal ladzina amanu wa amilus keniscayaan. Namun amal yang disebut oleh Allah di surat Al-Baqarah 177 setelah al-iman billah wal yaumil akhir adalah wa akal mala ala hubbihi, yaitu memberikan harta meskipun hanya sedikit, meskipun hanya jumlahnya satu. Al-mal kan satu, kalau awal berarti banyak. Tapi ini menarik, berarti sesungguhnya ketika seseorang mampu beribadah harta meskipun sedikit, itu adalah urutan yang terbaik di sisi Allah. Barulah nanti ada menunaikan janji, ada bersabar, dan itulah kata Allah di akhir ayat 177 Al-Baqarah, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu orang-orang yang benar-benar beriman, shadaqu, dan mereka itu orang-orang yang benar-benar bertakwa. Berarti resume dari ayat ini, kalau ingin kita dicatat orang bertakwa, orang-orang yang sodaku imanahu, betul-betul benar imannya setelah mengimani Allah dan rukun iman yang lain, maka urutan kedua wa atal mal, yaitu ibadah harta. Bayangkan, barulah nanti ada sholat, barulah nanti ada memenuhi janji, barulah nanti ada bersalat. Wallahu a'lam. Tapi inilah kepentingan harta, meskipun dalam jumlah yang sedikit ternyata mempengaruhi kualitas iman kita. Ayat berikutnya Al-Baqarah 247. Kita mengenal ada sejarah Talut dan Jalut, ya, di kalangan Bani Israel. Allah berkehendak bahwa Allah mengutus Talut untuk menjadi raja bagi Bani Israel. Namun malangnya Bani Israel tidak mau. Alasannya adalah Talut ini ya tidak punya sa'ah minal mal, tidak punya keluasan harta. Bukan tidak berharta, tapi walam yukta sa'atan minal mal. Sa'ah itu kan luas, jadi hartanya enggak luas. Kalau sekarang tanahnya itu dikit gitu. Tapi dia berharta, tapi dia maunya sa'ah minal mal. Jadi hartanya itu luas, tanahnya itu berjejer, rumahnya juga, kontrakannya banyak. Kenapa alasan itu dimunculkan? Karena bagi mereka seorang raja atau yang akan memberikan perintah kepada mereka memang harus berharta, supaya ada dalam tanda kutip kewibawaan. Tapi Talut bukan tidak punya harta, cuman hartanya sedikit. Mereka mintanya sa'atan minal ma. Tapi Allah membantah bahwa Allah telah memilihnya dan Allah memberikan keluasan. Tadi kan sa'ah, luas.
Tapi kemudian Allah katakan, dia aku lebihkan bastotan fil ilmi. Basto juga luas juga. Luasnya apa? Luas ilmunya dan kuat fisiknya. Berarti ada kemungkinan 3 yang jadi pertimbangan. Untuk menjadi raja di kalangan Bani Israel, pertimbangan hartanya banyak, maunya mereka. Pertimbangan kedua, ilmunya luas. Pertimbangan ketiga, fisiknya kuat. Kira-kira kalau sekarang pilih yang mana? Ada yang hartanya banyak, ada yang ilmunya luas, ada yang fisiknya kokoh atau kuat. Pilih yang mana? Nah, ini manusia pilihnya macam-macam. Kenapa mereka berargumentasi hartanya harus banyak? Karena ia akan berhadapan dengan Jalut. Jalut itu juga hartanya banyak. Jalut itu juga seorang yang berpengaruh karena dia raja. Maka mereka mintanya bahwa yang akan menjadi raja bagi mereka kalangan Bani Israel adalah mereka yang memiliki sa'atan minal ma'. Namun kata para ulama, yang terbaik itu 3-tiganya. Malnya juga sa'ah, ilmunya juga basto, jasadnya juga kuat. Makanya ada akidahnya harus benar, kemudian mampu mendapatkan harta, kemudian juga memang fisiknya sehat, dan kemudian ilmunya luas. Karena 3-tiganya penting. Namun ini kan perbandingan, ibu-ibu. Ada yang berharta, ada yang berilmu, ada yang kuat fisiknya. Kalau pakai perbandingan, maka perbandingan Allah yang lebih baik, yaitu ilmu dan kekuatan fisik. Karena dengan ilmu orang bisa mendapatkan sa'atan minal mal. Dengan fisik yang kuat orang bisa dapat sa'atan minal mal. Karena dia bekerja, karena dia berusaha dengan jasadnya. Tapi kalau jasadnya lemes, fisiknya lemah, nggak mungkin dia mendapatkan harta. Demikian juga kalau ilmu tidak ada, nggak mungkin dia dapat harta. Hebat ya pilihannya. Kalau orang itu punya harta, biasanya nggak mau berilmu. Kalau punya harta, biasanya tidak peduli dengan kekuatan-kekuatan yang lain, karena menganggap kekuatan harta segala-galanya. Tapi kalau orang itu sehat, jasadnya, orang itu ilmunya luas, insya Allah Allah anugerahkan sa'atan minal ma'. Kan gitu. Di dunia ini nggak ada orang berilmu atau orang yang sehat nggak berharta, semuanya berharta. Bedanya ya jumlahnya aja beda. Tapi kan berharta yang penting. Yang penting kan berharta, jangan beruang. Berharta yang penting. Kalau harta itu luas, kalau uang ya yang ada mata uangnya. Kalau harta kan semua itu harta. Ya, apakah kendaraan, apakah kemudian keluarga, kan al-mal semuanya adalah harta kita yang Allah anugerahkan untuk kita. Jadi kalau ada pilihan 3, ya pilihan 1 yaitu harta yang banyak, kemudian ilmu yang luas dan sehat fisiknya, maka pilihannya pilihan Allah justru memilih yang luas ilmu dan sehat jasadnya daripada yang banyak hartanya. Tapi kalau itu bukan pilihan, ya kita ambil 3-tiganya dong. Karena kemampuan harta, keluasan harta itu penting, pengaruh bagi siapapun. Demikian juga kekuatan ilmu penting karena bisa mempengaruhi. Demikian juga kalau jasadnya sehat bisa mempengaruhi. Ini kan soal pengaruh mempengaruhi. Menjadi raja supaya dibawa ada pengaruhnya, maka ia harus berharta. Sehingga ia mudah. Untuk itu raja paling sukses dalam sejarah Al-Quran adalah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kenapa paling sukses? Duitnya, bukan duitnya, hartanya, kekuatannya, jin aja tunduk. Gimana nggak kuat itu? Jin aja tunduk, hewan-hewan aja kuat banget. Ilmunya jangan tanya. Orang dia paham bahasa semut, itu ilmu kelas tinggi. Malah dia bisa bikin istana yang apa itu? Ya ada yang tahu ceritanya apa? Yang lantainya itu kaca. Kacanya itu tebalnya berapa mili? Kalau kita datang tukang minyak wangi kan ada kaca, itu pasti ditulis mohon jangan ditekan. Itu berapa mili berarti? Ini kan bukan ditekan lagi, diinjek. Dan yang datang mungkin gajah, yang datang mungkin harimau, karena memang semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud pun demikian.
Kekuatannya bisa melembutkan besi. Besi jadi apa? Jadi baju. Sekarang nggak ada orang bikin baju dari besi. Padahal teknologinya udah canggih. Ya baju dari kain, baju dari kapas. Ini baju dari besi, itu teknologi super canggih. Jadi kalau kita mendapatkan pilihan itu, maka kita memang memilih tiga-tiganya. Karena yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman sa'atun minal ma', yang dimiliki oleh Nabi Daud sa'atan minal ma', dan hasil akhirnya ya apa? Balqis kemudian beriman bersama Nabi Sulaiman. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil. Wah, luar biasa ini. Makanya aneh kalau orang tidak membahas harta, aneh kalau orang tidak membahas ilmu, aneh kalau orang tidak membahas fisik. Karena itu adalah kelengkapan. Nggak mungkin kita melakukan apapun, apalagi melakukan aktivitas yang sangat mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kita membutuhkan sa'atan minal ma', kita membutuhkan bastotan fil ilmi, kita membutuhkan bastotan fil jismi. Kalau itu dibahas luar biasa. Jadi tidak mungkin seseorang itu tidak memiliki. Minimal dia memiliki, karena tujuan kepemilikannya bagi kita bukan untuk yang lain, melainkan untuk kepentingan kebaikan, kepentingan agama, kepentingan bangsa yang kita cintai. Kalau demikian, maka konsepsi harta itu penting. Karena persoalan terbesar apapun biasanya berawal dari harta. Pemicunya. Nanti alasannya sih yang lain, tapi alasan utamanya harta dulu. Ini di pengadilan agama, apa yang paling banyak di masa pandemi? Perceraian. Alasannya apa? Fulus. Alasannya fulus, nggak ada alasan yang lain. Padahal itu alasan doang. Sebenarnya sesungguhnya bukan itu. Memang imannya tipis. Nah, yang nggak punya harta juga banyak, tapi masih kuat. Nah, itu berarti jadi alasan ekonomi itu bahaya. Orang bisa melakukan apapun sebab harta, orang bisa terganggu apapun sebab harta, orang pula bisa berbuat apapun sebab harta. Jadi harta kerap dijadikan penyebab, dijadikan pemicu. Padahal harusnya harta tidak dijadikan pemicu, tapi dijadikan wasilah. Nah, kalau harta jadi media aman, tapi kalau jadi pemicu, udah. Ini dua orang adik kakak bisa berantem gara-gara harta warisan. Harta juga kan, padahal itu tidak boleh jadi pemicu, harusnya jadi media, malah semakin akrab. Karena dengan harta mereka jadi akrab. Kita bermasyarakat dengan harta, masyarakat jadi akrab. Tapi kerap harta itu jadi pemicu, sebab yang kerusakan, sebab orang jauh dari agama, malah sebab orang kemudian terjadi ya perselisihan, persoalannya harta. Nah, ketika harta datang, kompak lagi itu. Nanti hartanya nggak datang, ramai lagi. Jadi harta dijadikan pemicu. Bagi kita tidak boleh harta jadi pemicu, tapi harta menjadi wasilah, menjadi sarana media. Karenanya kita beribadah harta. Apakah kita berharta jumlahnya mal atau amwal nanti? Yang penting kita ibadah harta. Kalau kita tidak termasuk yang sa'atan minal ma', ternyata Allah siapkan wal 'amilina 'alaiha, orang-orang yang siap melakukan pengelolaan harta milik umat. Karena kalau tidak dikelola, umat itu macam-macam konsep hartanya, akhirnya digunakan untuk yang tidak bermanfaat, akhirnya digunakan untuk sesuatu yang menimbulkan macam-macam. Dan karenanya disitulah konsepsi pertama bahwa harta ini penting. Sejarah awal pun adalah sejarah dengan harta, dari mulai Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Bahkan kalau kita bahas, di antara yang dijadikan alat ukur keberhasilan masyarakat Madinah adalah pola manajemen harta. Bukan harta banyak, tapi manajemen hartanya. Nah, kalau kita baca surat Al-Hasyr ayat 9 apa? Tidak semua orang Madinah itu kaya, tapi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan sahabatnya meskipun mereka juga sama-sama kesusahan.
Berarti orang Madinah kaya semua? Enggak. Tapi manajemen hartanya bagus. Maka jadi sejahteralah. Apakah Ansor atau Muhajirin? Di antara orang Ansor ada yang kaya, di antara orang Muhajirin masih ada yang kaya. Tapi bagaimana memanage antara yang berharta dengan yang tidak berharta, sehingga jadilah mereka adalah orang-orang yang baik sepanjang masa. Itulah masyarakat Madinah. Bagaimana kita tahu? Karena mereka mengutamakan saudaranya, mereka tidak menaruh apapun yang ada pada orang-orang Muhajirin. Dan mereka itu dijaga dari kekikiran. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Berarti kekompakan yang ada pada masyarakat Madinah, ukhuwah yang dibangun oleh Nabi, termasuk menyiapkan tempat yang bernama masjid, semuanya tiga-tiganya membutuhkan harta. Tapi Nabi bukan pemilik harta yang banyak, tapi Nabi adalah manajer harta yang banyak. Karena ada sahabat-sahabatnya yang kaya, kan begitu. Tugas seorang pemimpin adalah memanage kan gitu. Ya tinggal panggil aja. Ya. Makanya setiap kali ada kebutuhan harta, Nabi manggil Utsman, hampir rombongan sini kan gitu. Akhirnya datang Utsman seperempat harta, Umar dengan setengah hartanya, Abu Bakar dengan seluruh. Karena Nabi memang tidak berharta banyak, tapi Nabi bisa mengelola harta dengan baik sehingga terjadilah kesejahteraan pada seluruh sahabat-sahabatnya. Dan yang tidak berharta, tidak juga mereka merasa dengki atau iri kepada yang berharta. Ini contoh. Seandainya Bilal bin Abi Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari yang tidak berharta itu, dia orangnya irian, bukan orang irian, ya, irian gitu, suka iri. Itu pasti sejak awal dia ganggu terus tuh Abdurrahman bin Auf dan ganggu Utsman. Oh, jadi incar Utsman, saya incar terus. Dan kalau dia mau, dia bisa ngajukan kepada Nabi, ngajukan proposal. Rasul, aku kan barang engkau dari mulai sulit, sekarang kan sahabat-sahabat kita banyak yang kaya. Boleh enggak kita ngajuin proposal? Apa proposalmu? Rumah tipe sekian. Itu Nabi akan panggil, Abdurrahman ini sahabat kita loh, masa nggak punya rumah? Tapi Bilal tidak meminta itu, Abu Dzar tidak meminta itu, karena mereka paham harta itu sebetulnya apa dan bagaimana. Harta bukan tujuan, tapi sarana. Tapi dibutuhkan harta karena kita ingin mendapatkan tujuan. Tujuan agama, tujuan kebaikan, tujuan amal soleh, tujuan ibadah, dan tujuan-tujuan yang lain. Sehingga disitulah pentingnya memahami konsepsi harta, apalagi bagi seorang pendakwah, apalagi bagi seorang yang ingin berbuat baik kepada umat. Mau tidak mau ia memahami konsepsi harta. Bukan harus berharta, tapi memahami konsepsi harta. Karena Nabi tidak berharta banyak, tapi Nabi unggul dalam mengelola harta. Umar bin Abdul Aziz, apakah seorang berharta banyak? Enggak ada yang mengatakan itu. Tapi dia mengelola, jadilah tidak ada yang berhak menerima. Tapi apakah masyarakatnya kaya semua? Enggak. Tapi berkecukupan. Beda kaya sama berkecukupan. Dan Umar bin Abdul Aziz tidak kaya, enggak punya apa-apa. Orang lampunya aja pinjem dia, kalau pakai pinjem, sampai anaknya pernah pakai kan, tapi dilarang. Berarti kan dia nggak punya apa-apa. Semuanya dia pakai punya negara saat itu. Tapi kan untuk kepentingan umat dibolehi. Tapi ketika anaknya pakai untuk kepentingan pribadi, ya dilarang karena bukan milik sendiri. Berarti Umar punya harta banyak, Umar bin Abdul Aziz nggak punya. Tapi dia pengelola sejati terhadap harta. Jadilah semuanya sejahtera. Apa indikator kesejahteraan? Tidak ada yang layak menjadi mustahik. Semuanya jadi muzaki, munfik, dan musoddik serta wakil. Lengkap sudah itu. Kriteria itu muncul 2 tahun Umar bin Abdul Aziz mampu mengelola kekayaan harta yang dimiliki oleh sahabat-sahabatnya meskipun beliau tidak berharta. Karenanya kalau kita tidak berharta, kita pengelola harta.
Kalau kita tidak berharta, banyak orang berharta, nah kita kelola hartanya dan kita gunakan harta mereka untuk kebaikan. Tentu pakai cara, ya. Pakai cara, jangan asal ambil, nggak boleh juga. Ya, makanya disinilah pentingnya kita memahami konsepsi harta. Itu tentang al-mal. Sekarang kita beralih kepada amwal. Memang tadi dikatakan Allah menggunakan dua konsep, mal dan amwal. Yang paling banyak adalah amwal. Kalau amwal itu jumlahnya banyak, maka pertama kali tentang amwal yang harus kita sadari, amwal itu kalau jumlahnya banyak selalu menjadi ibtila, menjadi ujian. Kalau hartanya sedikit enggak jadi ujian. Kalaupun jadi ujian, insya Allah lewat, lulus. Tapi kalau harta banyak, ujiannya karena kerap orang dengan harta banyak tidak lulus ujian, tapi banyak dengan harta sedikit lulus Makanya wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal Ujiannya berat. Biasa harta banyak, ternyata Allah kurangi, wa naqsin, itu terasa banget. Kalau biasanya sedikit, Allah kurangi dikit, enggak terasa. Tapi biasanya amwal, kemudian Allah naksin, dikurangi dikit, terasa nggak? Terasa. Biasanya makannya di restoran A, sekarang di warteg terasa ya. Kalau udah biasa di warteg, ya nggak terasa, memang warteg gan gitu. Tiap hari juga warteg gan gitu. Warteg pakai gan gitu. Tapi biasanya ia dapat sekian, tiba-tiba dapatnya lebih kecil, itu bagi dia berat. Karenanya ketika orang berharta banyak diingatkan oleh Allah bahwa itu ibtila. Di ayat yang lain dikatakannya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dalam jumlah yang banyak. Misalnya At-Taghabun 15 atau Al-Anfal 28 itu adalah menjadi ibtila, menjadi fitnah. Tapi Allah menguji pakai ibtila. Allah tidak pernah menguji dengan fitnah. Allah itu kalau menguji pakai ibtila. Kenapa ibtila? Karena ibtila itu tujuannya pasti baik. Supaya mengangkat derajat, supaya sabar, supaya macam-macam. Tapi kalau fitnah itu lebih berat. Karena fitnah itulah yang dikatakan oleh Allah, kalau manusia berharta yang banyak dan tidak diuji oleh Allah, hartanya jadi fitnah. Tapi kalau harta banyak diuji dengan berkurang, jadi ibtila. Nah, sekarang milih mana? Milih harta banyak Allah uji, atau milih harta banyak tapi jadi fitnah? Kita milih harta banyak tapi Allah uji. Jangan milih harta banyak tapi jadi fitnah. Itu nggak selesai-selesai. Berantem melulu karena hartanya banyak. Tapi kalau harta banyak Allah kurangi, itu namanya ibtila. Namanya juga ujian kan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal hartanya dikurangi dikit, nggak apa-apa. Kalau Allah yang kurangi. Tapi kalau harta yang banyak menjadi fitnah, itu yang harus kita hindari. Karena itu tidak akan selesai. Jangan harta banyak. Harta dikit aja kalau jadi fitnah berat. Apalagi harta yang banyak. Maka konsepsi kita, harta itu kalau jumlahnya banyak memang kita jadikan sebagai alat uji keimanan, alat uji kesabaran. Kalau hartanya sedikit, tadi sudah dibahas tentang mal, itu media kita untuk meningkatkan iman dan takwa di sisi Allah. Karenanya bicara infak semuanya selalu Allah menggunakan jamak. Alladzina yunfikuna amwalahum matalul ladzina yunfikuna amwalahum jahidu bi amwalikum wa enggak pernah bimalikum, enggak pernah sedikit, enggak pernah matalul ladzina yunfikuna malahum. Enggak usah pakai perumpamaan kalau dikit, kalau banyak pakai perumpamaan. Kenapa? Supaya manusia tadi memahami harta banyak itu ibtila. Agar lulus ibtila, maka infak juga amwal.
Kalau tidak diinfakkan, maka amwalnya menjadi fitnah. Tapi kalau dia sudah menunaikan kewajiban zakat, menambah yang sunat, infak, sedekah dan wakaf, maka tidak akan jadi fitnah. Jelas ya? Seperti itu. Jadi kalau harta itu banyak, amwal jumlahnya, peluang ibtila, dan itu bagus kalau diibtila oleh Allah, karena ujian itu pasti bagus. Yang dikhawatirkan, kalau harta tidak ditunaikan haknya, maka harta jadi fitnah. Berapa orang berantem karena harta banyak, jarang orang berantem karena tidak punya harta. Karena dulu nggak punya harta mau berantem apa ya? Nggak punya duit ya mau berantem. Tapi kalau duit banyak ya berantem. Ini dua orang duduk nggak punya duit ya nggak berantem dia, paling gini aja. Tapi punya duit banyak berantem dia. Yaitu ini punya saya, ini langsung. Ya kalau nggak punya apa-apa yang mau berantem apa? Nggak ada yang diberantemin sama-sama. Namanya juga tidak benar. Kita maunya adalah harta itu menjadi ibtila, karena ibtila itu positif. Jangan mau harta kita menjadi fitnah. Agar harta menjadi ibtila, maka wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum. Selalu infak itu amwal, harta yang banyak. Bukan berarti infak tidak boleh dengan mal, hartanya sedikit. Tapi yang dihitung oleh Allah memang harta yang banyak, amwal. Kenapa? Karena kalau dia zakatnya banyak, infak sedekahnya banyak, berarti usahanya banyak. Nggak mungkin orang berzakat banyak nggak pakai usaha, kecuali dapat harta warisan 7 keturunan. Tapi itu nggak ada. Karena Allah mintanya banyak, infaknya banyak,